Oke, buat teman-teman, welcome to my channel. Nah, hari ini aku akan ngebahas apa sih? Nah, buat teman-teman, tapi sebelumnya aku akan kasih tahu nih, sebenarnya aku buka kelas ya, kursus properti ya. Di situ tuh banyak banget edukasinya dan apapun yang kamu butuhkan di dunia properti dan perbankan ada di sini. Nah, aku akan kasih tahu judulnya apa hari ini. Nah, sebenarnya aku mau tanya nih sebelumnya buat teman-teman, aku mau tanya. Nah, kalau misalnya teman-teman berinvestasi apa namanya, ambil kredit di bank ya, ambil kredit di bank. Kira-kira itu kan itu yang namanya kredit itu adalah hutang. Nah, kredit itu kalau menurut teman-teman itu hutang, apa beban atau tabungan? Nah, ada dua nih. Coba dijawab. Ya, kira-kira kredit itu hutang atau tabungan? Pasti banyak yang bilang nih, ya kredit itu hutang bang, ya beban bang, kita harus bayar dan bla bla bla. Kalau kredit rumah ya kredit rumah atau kartu kredit dan lain-lain gitu ya. Banyak orang tuh bilang, ini khususnya orang menengah ke bawah ya, menengah ke bawah pasti selalu menjawab kalau kalau hutang itu adalah beban, hutang itu adalah apa ya, suatu eh, apa ya, aib lah ya. Kalau misalnya orang punya utang tuh kayaknya tuh malu banget gitu ya, kayaknya tuh kayak aib gitu ya, apalagi kreditnya tuh macet, apa utangnya nggak bisa dibayar atau ditagih debt collector atau apapun itu yang berhubungan dengan utang, kayaknya tuh orang tuh pada takut gitu. Kenapa sih orang pada takut kalau misalnya dengar kata hutang, dengar kata kredit dan lain-lain? Nah, kalau menurut pribadi gua nih guys, kalau menurut pribadi gua, hutang itu adalah sebenarnya tabungan. Sebenarnya utang itu lu ambil uang tuh, uang di masa depan untuk hari ini. Ya, memang kena bunga. Nah, makanya oleh sebab itu yuk kita bahas kenapa gue bilang kalau misalnya hutang itu sebenarnya kita nabung secara disiplin. Anggap aja kita nabung secara disiplin, kita bayar orang untuk mengingatkan kita setiap hari untuk kita menabung. Kan sama aja, teman-teman nabung di bank, ya kan? Nabung di bank misalnya depositonya 6% gitu ya, belum pajak. Kalau misalnya utang kan cuma kena 12%, ya kan? Cuman berarti kan selisihnya 6%. Anggap aja 6% itu per tahun. Per tahun itu cuman buat bayar apa namanya? Ya karyawan lah, buat bayar admin lah. Kita sewa orang bagian akunting untuk apa ya? Membantu kita untuk mengelola keuangan kita. Jadi sebenarnya kayak gitu ya. Makanya mindsetnya tuh harus dirubah. Kenapa banyak orang kaya itu melihat utang itu pakai kacamata berbeda seperti kebanyakan orang pada umumnya. Ya, 80% orang menengah ke bawah ya, melihat utang adalah aib, melihat hutang itu adalah sebuah kegagalan, melihat hutang itu adalah sebuah ya seperti jelek lah ibaratnya. Tapi menurut orang kaya itu sebuah hutang itu adalah sebuah peluang membuat mereka tuh tambah kaya, membuat hutang tuh menjadi membuat mereka tuh tambah produktivitas. Dan aku akan jelasin resiko terburuknya gimana. Tidak terlalu beresiko banget sebenarnya hutang. Ada yang bilang resiko terburuk hutang itu apa sih? Ya, makanya kita bahas di video ini ya. Nah, tapi sebelum membahas, aku akan jelasin isi kursus properti ini adalah teknik gitu cari rumah diskon 50%. Jadi teman-teman kalau pengen cek aja langsung di YouTube aku semuanya teknik gitu mencari rumah 50%. Emang bisa Bang beli rumah 50%? Bisa banget. Makanya belajar di sini. Teman-teman beli rumah tanpa DP, beli rumah dapat cashback, beli rumah nggak pakai DP malah dapat duit. Nah, semuanya ada di situ. Dan aku buka kelas VIP membernya. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung silakan, di situ ada konsultasi gratis free sampai 1 tahun kalau misalnya teman-teman join di VIP klub aku ini ya. Jadi gratis konsultasi setahun, hanya daftar member doang ya. Jadi hanya biaya pendaftaran doang ya kan. Terus teman-teman bisa konsultasi selama setahun, belajar selama setahun. Karena menurut aku, kalau misalnya teman-teman mau belajar properti itu nggak bisa 1 hari sampai 1 minggu. Itu membutuhkan minimal tahunan untuk bisa benar-benar mengerti, ya. Nah, di situ teman kita biasanya itu aku buka kelasnya itu setiap hari Rabu. Besok ini aku buka kelas di VIP member itu setiap jam 7 malam ya, teman-teman. Jadi sebenarnya jam 7 malam seminggu sekali teman-teman teredukasi, praktek langsung. Ya, jadi teman-teman aku kasih teori, teman-teman langsung praktek di situ. Oke? Oke, langsung aja kita start aja ya, teman-teman. Sukses selalu ya. Nah,
Nah, sekarang kita akan membahas, eh, nah kalau misalnya teman-teman lihat apa ya, gambar di atas ya, gambar di samping aku ya, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, banyak orang tuh melihat ya, banyak orang tuh melihat kalau hutang itu yang di sebelah kiri atas itu hutang ya, hutang kredit rumah ya, anggap aja investasi rumah atau teman-teman punya hutang dengan anggunan atau tidak anggunan. Nah, banyak orang yang pasti memilih beban. Kalau menurut aku itu aku anggap sebagai tabungan. Ya, aku anggap sebagai tabungan. Loh, kok bisa Bang? Kan itu beban, Bang. Nah, sekarang gini teman-teman, ya, sekarang gini. Aku beli rumah, ya. Aku beli rumah. Aku nabung. Aku nabung itu mungkin 10 tahun lagi. Ya, terus sambil aku nabung, aku ngontrak atau aku ngekos atau aku sewa apartemen. Ya kan? Aku kena dua kali dong. Bayar sewa plus aku nabung juga. Jadi bebanku semakin besar sebenarnya kalau kita nabung buat beli rumah, beli cash. Itu yang pertama. Jadi misalnya aku mau beli rumah nih, tapi aku sementara kan aku eh, sewa dulu dong. Nah, sewa misalnya contoh sewa apartemen deh. Sewa apartemen anggap aja paling murah itu 2 juta. Ya kan? 2 juta rupiah. Nah, 2 juta itu aku harus keluarin untuk biaya sewaku. Selanjutnya aku nabung lagi misalnya 2 juta, ya kan? Untuk bisa tabungan aku 5 tahun 10 tahun lagi bisa beli rumah cash. Ya kan jadi double dua, ya kan? Ya kan? Jadi dua double dong. Belum lagi kebutuhan hidup dan lain-lain, biaya-biaya dan lain-lain, belum lagi itu. Terus yang itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita nabung 10 tahun lagi, apakah properti daerah situ harganya tetap sama? Udah pasti naik dong. Udah pasti naik berkali-kali lipat. Menurut pengalamanku, dulu itu tahun 2000-an lah ya, 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Harga properti di Surabaya dulu itu cuman jalan ya, itu daerah TP sana itu kurang lebih sekitar 2 jutaan per meter. Sekarang udah 60 juta, guys. 40 juta, 30 juta. Berarti udah naik 10 kali lipat ya. Udah naik 10 kali lipat dari nilai fixnya. Kalau teman-teman nabung nggak bakalan kekejar, malah dapatnya pojok lagi. Tapi kalau teman-teman berhutang untuk beli properti ya, berhutang, ambil kredit, anggap aja sambil nabung teman-teman. Ketika ambil kredit, teman-teman uang yang buat nabung itu dibeli buat bayar cicilan bulanannya. Terus sisanya teman-teman nggak boleh sewa lagi. Karena teman-teman kan berarti lebih safety sebenarnya. Lebih safety 2 juta yang tadi awalnya buat biaya apartemen sebulan 2 juta, buat nabung 2 juta, sekarang yang buat nabung itu buat bayar kreditnya. Ya kan? Sampai di sini kebuka dong. Ya, itu kalau misalnya properti ya, ya kita bahas ke properti dulu biar nggak nyampur-nyampur. Nah, setelah setelah aku sudah sewa, ya kan, sudah ambil kredit, ambil yang paling panjang teman-teman, paling panjang sekali. Kalau bisa, kalau umurnya kamu masih 25 atau di bawah 30 tahun, itu bisa ambil 30 tahun loh. Jadi kreditnya tuh lebih ringan. Ya, anggap aja ambil 300 juta, 300 juta atau 400 juta lah di Surabaya. 400 juta udah ada 500 lah. 500 itu cicilannya 5 juta atau 4 juta. Iya. Iya kan cicilan. Kalau misalnya itu kalau 20 tahun ya. Kalau misalnya teman-teman bisa panjangin lagi paling cuma 2 jutaan. Hampir sama kayak biaya sewa apartemen. 2 jutaan, 3 juta ya kurang lebih sama, guys. Tapi teman-teman udah bisa beli rumah. Anggap aja nabung. Gitu kan? Nah, kenapa aku bisa bilang itu tabungan? Coba ketika tabungan coba lihat ke bawah, kanan bawah, pokok plus 12%. Ya, teman-teman, pokok 12% per tahun, jadi bunganya per tahun itu kan cuma 12%. Kalau teman-teman nabung di deposito, misalnya contoh teman-teman pengennya nabung di deposito cuman apa namanya? Cuman bunganya cuman 6%. Ya kan untungnya cuma 6%, belum lagi pajak, belum lagi kena inflasi, kan sama aja. Kalau misalnya kan pajaknya 20% dari 6%, ya kan. Jadi kalau misalnya teman-teman nabung 100 juta berarti kalau 100 juta berarti eh, kalau 100 juta berarti 600 ribu per tahun itu berarti 6% ya. 100 juta 6%-nya sekitar 5 juta, 6 juta ya.
6%-nya 6 juta, belum lagi kena pajaknya 20%. 6 juta, 5 juta, bersihnya 5 juta. Kena inflasi, inflasi bisa 3-4%, ya paling teman-teman bersih cuma 2%. Ya 2% doang. Bunganya berarti bersih itu sebenarnya yang benar-benar diterima 2%. Tapi kalau teman-teman ya, teman-teman ambil kredit, ya kan? Ambil kredit itu kan 12%, anggap aja kena inflasi 5%, 6%. Ya paling beban kita cuma 6% setahun. Anggap aja perhitungannya. Secara uang ya, secara uang tuh jadi lebih ringan. Ya, jadi 6% itu kecil guys. Ya kita anggap aja nabung terus bayar biaya admin dan lain-lain, atau kita bayar karyawan untuk mengelola uang kita, ya kan, untuk menyimpan sertifikat kita. Anggap aja gue simpan deposit box. Kan kalau misalnya kita punya barang-barang berharga, jadi kan kalau misalnya biasanya tuh di bank itu ada namanya menyimpan deposit box, di mana orang-orang kalau menyimpan barang-barang berharga itu ke bank itu bayar guys. Kalau mau nyimpan barang berharga itu bayar di bank. Ya sama aja kayak lu biaya penyimpanan deposit box. Ya kan? Nah, itu kalau mindsetnya nabung. Gua anggap aja kalau misalnya kredit rumah itu gua anggap nabung. Ya. Terus kalau misalnya kita berhasil lunas ya. Kalau berhasil lunas, pasti dikasih limit mungkin sampai 2 kali lipat. Contoh misalnya kita dapat limit dari bank itu hari ini 500 juta. Ketika sudah lunas, otomatis bank itu memberikan limit yang lebih besar. Jadi ketika sudah lunas, besok-besok ditawarin lagi, Pak mau ambil kredit lagi enggak? Gitu pasti. Pak mau ambil kredit lagi enggak? Ini kreditnya bisa sampai up 1 miliar. Dan biasanya prosesnya tuh lebih cepat dibandingkan yang pertama. Kalau yang pertama ambil kredit tuh pasti lebih lama. Ketika lu udah lunasin, lu udah bayar, lu kasih limit kredit lebih tinggi, pasti lebih cepat prosesnya. Ya kan? Anggap aja yang kemarin gua nabung malah dapat lebih banyak lagi. Kalau misalnya udah utang terus lunas, lu dapat limit lagi, semakin limitnya semakin lu bisa membuat lu tuh tambah kaya. Jadi hutang itu sebenarnya guys, hutang itu bisa membuat lu tuh tambah kaya. Serius deh gua. Kalau mindsetnya benar, jadi mindsetnya dibenerin dulu. Ya kan, itu kan kata Mas, saya banyak yang bilang netizen lah, itu kan kalau misalnya kreditnya lancar terus bang, kalau macet gimana? Oke, kalau tadi kan pilihan terbaik, kalau pilihan terburuk gimana nih, macet misalnya. Resiko terburuk apa? Resiko terburuk itu apa sih? Paling ditagihin, ya kan, paling ditagihin. Ya itu yang pertama, lu stres, ya kan. Ya, terus kalau misalnya eh, diambil, ya gue anggap kalau misalnya diambil, anggap aja ngontrak, anggap aja jadi mindsetnya dirubah. Jadi kalau misalnya dilelang atau dijual lagi, dilelang misalnya kita nggak dapat apa-apa pun, anggap aja disita dan kita nggak dapat apapun, nggak dapat lebihan apapun dari properti kita, masih kredit masih baik, udah ditarik karena kita nggak mampu, ya anggap aja sewa, kan sama aja. Kan tadi udah gue bilang ambil 30 tahun, sewanya paling biayanya cuman ya 2 juta 3 juta, anggap aja ikhlasin, anggap aja itu ngontrak, anggap aja sewa, itu dititipin, ya bukan punya kita kok, kita baru bayar sedikit. Kalau teman-teman sudah bayar mungkin udah separohnya, ya kan dijual lagi, biasanya dijual lagi masih dapat selisihnya masih untung, tetap ada untungnya. Jadi resiko terburuk juga kalau misalnya teman-teman tidak bisa membayar pun. Yang namanya hutang piutang itu kan perdata, nggak mungkin teman-teman masuk penjara. Resiko terburuknya nggak mungkin lu ditagih-tagih sampai masuk pidana, nggak mungkin karena hutang, kecuali lu memalsukan dokumen, ya kan. Hutang ada tuh kemarin kasusnya tuh, orang tuh kena pidana karena hutang 50 miliar, 50 miliar di Indonesia. Itu baru aja beritanya, 50 miliar hutang, ternyata itu fiktif semua. Apa namanya, ininya apa, segala macam bisnisnya dan lain-lain semuanya fiktif. Itu berarti kan pemalsuan dokumen, dia kredit macet sampai 50 M, jadi merugikan uang pemerintah, uang negara, dan itu masuk pidana, itu di penjara guys. Nah, selama jalannya benar, caranya benar, hutang piutangnya benar, itu pasti real cuma perdata. Tapi jangan memalsukan dokumen. Kalau memalsukan dokumen itu arahnya pidana ya. Nah, terburuk pun kalau misalnya teman-teman punya utang pinjol, punya utang kartu kredit, nggak perlu takut. Yang namanya utang piutang itu perdata. Nggak bisa teman-teman masuk penjara. Yang penting teman-teman jangan kabur, ya diladenin aja, dijawab. Ya gimana, nggak ada duit. Selama teman-teman kooperatif, ya dicicil dan lain-lain, udah aman. Kan lu ambil duit yang untuk uang masa depan untuk saat ini. Ya,
Ya, misalnya teman-teman terburuk pun, jadi perusahaan-perusahaan seperti kartu kredit, pinjol itu sebenarnya ada asuransinya yang legal. Ya, di mana lebih dari 90 hari. Jadi lebih dari 90 hari itu sebenarnya sudah di-cover sama asuransi. Teman-teman boleh cek. Dan kalau lebih dari 90 hari itu dilimpahkan kepada OJK. Jadi apa namanya? eh, perusahaan tidak bisa nagih lagi lebih dari 90 hari. Itu aturan OJK. Ya, coba teman-teman bisa cek. Dan ketika sudah dilimpahkan berarti perusahaan itu mendapatkan asuransi. Jadi uangnya tuh mereka udah balik. Jadi win-win solution, ada asuransinya, jadi nggak perlu takut yang namanya utang piutang. Kalau misalnya kamu utang sama bank karena ambil kredit macet, udah dilelang. Ketika sudah dilelang itu namanya lunas lelang. Bisa nggak minjem lagi, ya kan? Ya kalau sudah lunas lelang itu bisa nggak minjem lagi, bisa, cuman waktunya agak lama, mungkin 5 tahun, 3 tahun, ya kan? Terus limitnya juga ketika lu minjem nggak bisa sebesar dulu. Kalau ini kan kalau lunas itu bisa kali dua, nantinya lu nggak bisa lebih banyak, paling separohnya. Jadi sebenarnya itu kenapa banyak orang kaya tambah kaya di hutang, itu karena mindset, guys. Mindsetnya aja. Kalau teman-teman hutang itu sebuah aib, sebuah sebuah kesalahan, sampai wah nyesel gue utang gitu ya, sampai stres pengen bunuh diri, ya kan, ya itu berarti mindset aja. Semua ketakutan ada di isi kepala lu. Kalau lu mindsetnya benar, gue jamin lu melihat hutang itu dengan kacamata berbeda, pasti lu ada jalan keluarnya, selalu ada jalan keluarnya. Dan untuk teman-teman pengen oke, gitu aja cukup dulu. Buat lebih lanjut teman-teman makanya join aja ke member aku, di mana teman-teman VIP member, supaya teman-teman tuh bisa teredukasi di sini. Bisa lebih tanya jawab kan lebih enak. Nah, itu aja, sekian buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen info lebih lanjut, lihat langsung aja, ada nomor teleponku di Miliarder Boy. Di Instagram ada, di YouTube aja, di TikTok, setiap video semuanya katanya miliarder semua. Oke, buat teman-teman, thank you watching. Jadi sukses selalu buat teman-teman, jangan takut. Hutang itu adalah tabungan masa depan. Itu guys.